Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Anugrah dengan NIM D1A118039. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Ini merupakan tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia oleh dosen akademik Dr. Insinyur Lukman Yunus MSI. Tapi sebelum kita membahas dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari ketenagakerjaan atau tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja sendiri merupakan angkatan kerja, yaitu penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Jika melihat dari asal mulanya, kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 lalu. Dan Indonesia sendiri tercatat mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona pada awal Maret 2020. Sejak saat itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak. Tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Hal ini dikarenakan dalam penanggulangan meminimalisir penyebaran virus corona, pemerintah melakukan kebijakan pembatasan wilayah atau dikenal dengan PSBB. Pembatasan wilayah inilah yang berpengaruh pada aktivitas bisnis masyarakat, perusahaan, dan pengusaha yang kemudian berimbas pada melemahnya perekonomian. Terhambatnya aktivitas perekonomian akibat pandemi COVID-19 yang secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan atau biasa dikenal dengan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan di masa pandemi mengalami penurunan produksi atau bahkan berhenti memproduksi karena permintaan terhadap barang dan jasa tersebut menurun. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang terdampak di sektor informal sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja. Salah satu contoh dampak yang secara langsung dirasakan sejak adanya virus COVID-19 di Indonesia adalah usaha kantin sekolah. Semenjak diliburkannya sekolah-sekolah, mulai dari tingkat terendah atau TK hingga tingkat SMA, usaha ini pun langsung berhenti total. Dari hasil wawancara saya dengan Ibu Sulastri, pemilik salah satu kantin di SD 1 Tasehea, dia telah berjualan kurang lebih 20 tahun lamanya. Beliau mengungkapkan pendapatannya menurun sangat drastis akibat pandemi ini. Dia pun terpaksa melakukan pekerjaan lain, yaitu bekerja menjadi ART di rumah tetangganya. Padahal menurutnya, pendapatan menjual di kantin dirasa lebih banyak. Akan tetapi, karena tidak adanya pilihan, beliau pun melakukan pekerjaan itu. Beliau juga berharap semoga virus ini cepat berlalu agar anak-anak mulai sekolah dan dia pun bisa dapat berjualan kembali. Itulah tadi pembahasan mengenai dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan. Terima kasih telah menonton.